Hari ini saya mau bicara tentang iman. Bulan Februari menjadi bulan iman bagi kita. Hari ini saya dapat satu kesaksian. Ini tidak terjadi di hidup saya, tapi tadi saya berbicara dengan seseorang kami di rumah sakit. Hari ini saya melayani jemaat kita. Ya, tadi Mami Melan, Mami jatuh dan saya dari pagi ke rumah sakit untuk tolong, untuk lihat. Lalu kami dorong masuk ke ruang ronsen. Jadi ketika dia lagi di ronsen, saya dengan anaknya duduk di depan, lalu kita ngobrol. Di tengah-tengah perbincangan itu dia memberikan kesaksian. Ada temannya, teman dekat, mereka sering main bukan padel, bulu tangkis. Ya, mereka sering main bulu tangkis, ya, jadi temannya dia. Dan anak dari temannya ini sakit, dibawa ke Singapura. Mereka orang kaya, tinggal di Singapura dan periksa, berobat di sana. Ada penyakit dan ketika dioperasi dia meninggal. Umurnya masih 30-an. Papinya ini terpukul sekali dan dia udah menangis, seisi keluarga mereka sudah menangis, ya. Jadi dia sudah dinyatakan selesai, detak jantung sudah tidak ada dan dia meninggal. Ya, jadi mereka dorong keluar, semua orang sudah menangis. Dan tiba-tiba 10 menit kemudian tiba-tiba dia bangun. Padahal dia sudah meninggal, ya. Tiba-tiba detak jantungnya ada lagi. Padahal surat sudah keluar bahwa sudah selesai. Jadi secara medis memang sudah meninggal, tapi masih ada kesempatan Tuhan kasih, dan 10 menit kemudian kebangkitan terjadi. Dia bangkit, ya. Dia bangun dan dia kasih kesaksian. Nah, kesaksian itu sedang hangat-hangatnya di persekutuan-persekutuan, di gereja-gereja dia sedang bersaksi. Hari-hari ini baru terjadi akhir Januari kemarin. Jadi ini kesaksian yang fresh. Ya, mungkin suatu saat kita bisa undang dia datang bersaksi di sini. Amin. Dan di dalam 10 menit itu, jadi dia cerita memang rohnya sudah dibawa pergi, ya. Dan dia melihat tempat itu, kalau kita orang percaya seperti Hades begitu, ya. Jadi dia dibawa ke sana dan di sana dia ditunjukkan semua dosa-dosanya. Lalu dia dikasih satu secari kertas kecil, dan di kertas itulah penghukuman yang harus dia dapat ditulis di situ. Ya, di dalam perjalanan dia di alam roh itu, yang sudah pergi berjalan menuju ke penghakiman itu, tempat penghakiman, jutaan orang sedang berdiri di sana, tapi semua harus mengantre ke ujung jalan yang paling kecil, hanya satu orang saja. Ya, dan videonya baru dibagikan, jadi saya belum sempat nonton untuk mendengar kesaksiannya lebih dalam. Belum sempat nonton, mungkin nanti saya kirim untuk Siti tampilkan saja minggu depan, karena kita 1 bulan ini akan bicara tentang iman, supaya benar-benar iman kita mau matang sempurna. Amin. Ya, karena hanya dengan kekuatan iman saja orang percaya itu bisa hidup. Maka kita bisa menjalani tahun ini, tahun yang benar-benar makin siap, makin mantap. Amin, ya. Lalu ketika tadi anak Mami ceritakan itu untuk saya, ketika dia cerita dan dia bilang persis seperti pengalaman saya 15 tahun lalu. Jadi 15 tahun lalu ketika dia sedang tidur, tiba-tiba benar-benar waktu dia sadar dari tidurnya itu, dia sudah di tempat lain. Jadi kayak pengalaman rohnya, ya. Dan dia bilang, Ibu Heni, dan itu bukan mimpi atau bukan penglihatan. Saya benar-benar mengalami ketika saya buka mata, saya sedang berdiri di tempat lain, dan tempat itu sama sekali tidak ada cahaya satu sedikit pun, setitik pun. Jadi karena tidak ada cahaya sama sekali, saya berdiri di situ
sedang terjadi. Tapi karena kegelapan ini lama dan makin hari makin pekat, mulai ada rasa takut yang besar di dalam hati. Jadi dia mulai takut, mulai mencari pegangan, mulai meraba-raba. Dan ketika dia mulai cari pegangan, dia merasa seperti ada rantai pegang di lehernya, lalu dia diseret kayak anjing ditarik. Binatang peliharaan itu ditarik. Jadi dia bilang dengan seketika dia merasa kayak dia diseret begitu, ya tapi nggak bisa melawan, kayak dikekang lalu diseret begitu. Ya. Jadi dia meronta dengan segenap kekuatan dia. Ini semua tapi nggak bisa, dia ditarik dengan satu tangan besar. Tapi bahkan dia nggak bisa lihat tangan besar apa yang sedang menarik, orangnya bagaimana yang sedang menarik. Karena itu kegelapan yang pekat sekali. Jadi makin hari sudah mulai nggak berpikir apa-apa, udah nggak bisa lagi mikir tentang apapun, nggak bisa mikir siapa yang lagi narik, tapi makin hari mulai rasa takut makin besar. Dan ketika dia ditarik, dia merasa seperti dia sedang ada di inti bumi, di lapisan bumi yang paling bawah. Ini bumi ya, masuk ke dalam sana. Dia bilang, Bu Heni, seketika loh saya berasa kalau saya ada di lapisan ketujuh di bawah sana. Dan ketika saya berdiri di situ, ya penglihatan saya, bukan penglihatan, pengalaman saya sama persis dengan apa yang dialami anak teman saya yang sedang panas-panasnya ini. Ya. Tiba-tiba saya berdiri di situ, dia buang saya di situ, dan ketika saya datang di situ langsung ditunjukkan di situ semua dosa saya dari yang saya masih ingat sampai saya nggak ingat lagi, yang sudah terjadi sepanjang hidup saya dibukakan sekaligus paket komplit dengan rasanya. Jadi waktu saya jahatin orang, waktu saya gampar orang, rasanya masih sama. Kekesalan di hati waktu saya gampar, saya mampus loh, rasanya masih sama. Dan ketika saya lihat semuanya itu sudah tidak ada Tuhan di situ, tidak ada lagi pengampunan di situ, tidak ada lagi pertolongan di situ, yang ada hanya penghukuman, dan semua yang sudah berdiri di situ memang sedang antri untuk dihukum kekal. Ya. Makanya tidak ada terang di situ karena tidak ada Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata Tuhan adalah sumber terang cahaya bagi kita. Amin. Dan saudara, kenapa dia makin hari makin takut dan menangis berteriak di situ? Karena apa? Disitulah dia menyadari bahwa tidak ada lagi Tuhan di sini, tidak ada lagi pengampunan, sudah tidak bisa lagi menyelamatkan diri. Dia menangis, dia bilang Tuhan tolong saya. Tapi dia langsung ingat ayat firman Tuhan, ketika orang percaya berteriak di akhir zaman Tuhan, Tuhan, Tuhan bilang ada lagi tutup mulut, tidak ada saya di situ. Tuhan, Tuhan, percuma kau panggil-panggil. Sebab bukan orang yang teriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Jadi di situ dia menangis, dia lihat semuanya, ada rasa malu. Kau mau sembunyi sampai di mana? Seperti layar film dibukakan semuanya dosa-dosanya. Dari mulai kecil, jadi saudara nanti di penghakiman, apa yang dia alami itu sekira-kiranya itu gambaran bagi kita. Di dalam penghakiman nanti bagaimana? Semua orang memang harus berdiri, memikul pertanggungjawaban yang besar atas apapun yang kita lakukan di bumi ini. Mulai dari mengerti sampai tidak mengerti, sengaja ataupun tidak sengaja, semua orang akan berdiri di tahta pengadilan anak domba. Satu-satunya garis pertolongan kita hanyalah Yesus Kristus dan menjadi pembela. Tapi masalahnya berdiri di situ sudah tidak ada lagi peluang. Jadi di situ dia sedang ketakutan. Tapi dia bilang di situ kita hanya berdiri dengan diri kita sendiri. Mana istrimu? Mana anakmu? Tidak ada siapapun yang bisa menolong. Waktu berdiri di situ dia bilang waktu seketika dia masih melihat dia ada di rumah. Dia masih berkata Tuhan, apakah ini saya sudah mati? Saya punya anak masih kecil, anak saya 4, saya harus berjuang untuk mereka. Masih ada rasa memikirkan keluarga. Tapi ketika berdiri di pengadilan situ, tidak ada lagi kepikiran apa-apa. Engkau sedang berdiri, terbuka, tidak ada tertutup. Engkau berdiri benar-benar ditelanjangi semua karya-karya yang sudah kita lakukan di dalam dunia. Mengerikan. Dibilang dan Bu Heni yang paling mengerikan, semua yang saya lihat lengkap dengan rasanya. Dan itu menjijikkan. Ketika saya lihat, saya bilang, aduh, mengapa saya sejahat itu? Mengapa itu terjadi? Oh, bahkan saya sudah lupa
apa yang dialami oleh orang yang baru dibangkitkan kemarin. Dan tiba-tiba seseorang datang berdiri dan dia kasih secari kertas, ini penghukumanmu. Dan semua orang digeret. Dan ketika semua orang ketika digeret masing-masing dibawa di lapisan-lapisan yang paling bawah. Dan dia bilang di dalam kekelaman sementara digeret, ditarik seperti itu Ibu Heni. Saya sudah dengar teriakan-teriakan lolongan orang-orang yang menangis, berseru minta tolong, dan lolongan itu seperti bermiliar orang, seperti berjuta-juta orang. Dan ketakutan yang besar dan semuanya sedang antri menuju satu pintu kecil. Dan ketika antrian itu sampai dia diseret di bagian dia melihat pintu itu dibukakan, lalu ada samudra yang besar, tapi itu hanya benar-benar lautan api. Dan ketika dia digeret sampai di depan pintu, tiba-tiba dia tersadar. Jadi tadi ketika dia menceritakan itu, saya juga diingatkan. Kadang kita melakukan dosa di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap, dan kita pikir aman-aman saja, tidak ada mata yang melihat. Saudara, saatnya kita akan berdiri dan menangisi semua kesalahan itu. Kita akan berdiri tanpa tersembunyi dan melihat betapa besarnya kita dalam hidup manusia kita. Kita akan berdiri dan bertanggung jawab di sana. Tapi saudara, satu-satunya pengharapan bagi kita adalah iman percaya kita di dalam Tuhan. Amin. Jadi ketika kita didakwa oleh iblis, hanya Yesus saja yang akan datang di penghakiman itu dan berkata, ya memang semuanya itu dia lakukan, tapi saya sudah tebus dia dengan darah. Dan hari ini akan kita lakukan sebagai lambang untuk mengingat lewat sakramen perjanjian kudus, perjamuan kudus. Dan saudara, ketika dia sedang berbicara dengan saya itu, saya ingat, lalu saya ingat firman-Nya berkata, ketika dia datang pada kali yang kedua, dia berkata, adakah iman di bumi? Saudara, jangan rasa biasa-biasa saja. Hari-hari ini saya mau bilang ini sedang hujan. Semua orang di Eropa sana sedang mempersiapkan diri untuk menanti perang dunia ketiga. Keadaan semua sedang tidak baik-baik saja. Kondisi keuangan di tahun ini akan semakin habis-habisan. Jadi saya mau bilang pesan rohani untuk kita semua, di tahun ini jangan lagi kita ambil pinjaman. Ya, cukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Sebagai orang tua rohani, saya merasakan ini dan saya juga mau mengajarkan kita semua yang ada di sini. Kalau kita hidup dengan kurang-kurang, berdoa, tambahkan iman kepada Tuhan, kasih saya jalan, asalkan saya bisa makan, minum, hari ini cukuplah. Amin. Yang sedang kerja, pertahankan pekerjaanmu, gak usah pikir macam-macam, gak usah mimpi tinggi-tinggi, nanti saya keluar sini, nanti saya cari yang lain. No, duduk diam, tenang. Apa yang ada di tanganmu itu yang kau kerjakan dengan fokus, karena tahun ini guncangannya banyak sekali. Semua ruko-ruko sudah dijual. Rumah-rumah yang besar, tabungan-tabungan orang yang besar di bank ditarik semuanya investasi ke emas. Keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Sementara kita terlalu terlena dengan kenyamanan hidup, tidak mempersiapkan iman, hidup tidak makin siap makin mantap, hidup hanya berkutat, bangun pagi mau makan sarapan apa, habis itu mau belajar, habis itu mau kerja, habis itu mau tidur, habis itu mau menyanyi, habis itu mau antar anak ke sekolah, habis itu mau ngapain, begitu saja rutinitas itu begitu terus. Dan itu bisa ulang lagi dan kita hanya berputar di situ-situ saja. Firman Tuhan berkata, hati-hati waspada, hal-hal ini jahat. Jangan sampai tiba-tiba Tuhan berdiri di hadapan pintu rumahmu, Tuhan berdiri tiba-tiba kepadamu, kau belum siap. Jadi tahun ini tahun berjaga-jaga. Amin. Minta hikmat dalam apapun keputusan yang mau kita ambil. Minta hikmat biar tahun ini jadi tahun kita berjaga-jaga, kita makin kuat, makin siap. Jangan ada yang main-main. Amin. Bila perlu hari ini saya nggak usah khotbah, pulang dengar
semua yang ada di sini saya mau bilang, ambil jam doa. Mulai ya, sambil lihat saya sambil pikirin. Kamu semua dan saya harus tahu jam doa setiap hari. Mulai dari hari ini setiap jam segini, apapun yang terjadi, saya akan duduk dan menyembah Tuhan. Doa yang saya maksudkan di sini bukan cuman Tuhan Yesus berkati saya untuk hari ini seperti doa Jaden. Tuhan berkati makanan saya mau makan, Tuhan berkati, haleluya, amin. Tuhan berkati Mami dan Jaden mau tidur supaya Dedi bisa kerja, ya, itu doa malam dia. Tuhan berkati sampai besok Dedi pulang, haleluya, amin. Bukan doa begitu. Maksud saya ambil jam doa pribadi di mana di dalamnya kau menyembah Tuhan, baca firman Tuhan minimal 1 pasal, ya, baru berdoa. Dan saya mau bilang, sekarang semua orang tiba-tiba sakit segala macam sakit. Yang lagi sehat-sehat ada aja tiba-tiba musibah, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ada aja persoalan. Jadi saya mau bilang semua harus berjaga-jaga. Amin. Dan saya mau ajarkan untuk kita semua hari ini satu langkah yang paling mantap untuk kita menjaga diri kita. Saya mau ajak kita puasa. 1 minggu wajib puasa. Amin. Ya. Saya juga mau mengembalikan gaya hidup sehat saya. Seperti intermittent fasting orang dunia punya. 8 jam makan, 16 jam tidak makan. Jadi saudara misalnya makan jam 6 sore begitu, ya udah nggak usah makan lagi. Sampai besok jam 12 siang baru saudara makan lagi. Itu sudah 16 jam tidak makan. Dan saudara begini, kau lihat langit masih biru bagus. Tiba-tiba ketika jet lewat, abu-abu, hujan. Udara kita semuanya sudah direkayasa. Waktu hujan terlalu hujan sampai Abner banjir, tenang. Gubernur bilang besok kita rekayasa biar nggak banjir. Besok nggak hujan. Langit ini sudah direkayasa. Hujan dan tidak hujan mereka yang putuskan. Udara yang kita hirup itu pun racun. Tapi Tuhan menciptakan tubuh kita dengan luar biasa supaya kita bisa bertahan. Tubuh kita bisa makan racun yang ada di dalam diri kita itu dengan sendirinya. Dengan cara apa? Biarkan tubuhmu lapar. Kalau dia lapar, dia akan balik makan racun yang ada di dalam tubuh. Tapi lapar yang seperti apa? Jadi bagus kalau kita 6 jam makan, 16 jam puasa, 8 jam makan. Tapi bila perlu dalam 1 minggu atau 2 minggu kita perlu auto pagi. Apa itu auto pagi? 2 kali 24 jam nggak boleh makan. Pelayan latihan diri supaya puasa Ester. Ya kan? Biasa puasa Ester hari kedua tuh rasa mau mati. Dan saya kayak Tuhan udah datang depan pintu. Sedikit lagi putus napas, ya. Habis semua kekuatan, energi, habis semua. Bisa minum nggak apa-apa, nggak masalah. Minum supaya ada cairan. Tapi bila perlu nggak usah makan 2 hari. Saat engkau tidak makan 2 hari, tubuhmu sedang auto pagi. Dia akan balik makan semua racun yang sudah kita hirup dari udara, dari makanan, dari semua sel-sel jahat dalam tubuh akan balik makan itu semua. Jadi kita bisa selalu sehat dan bertahan di tengah-tengah situasi buruk seperti ini. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang iman. Iman adalah memberi ruang untuk Tuhan bekerja. Next. Bukan sudah lama jadi isi cepat saja. Belum, ya. Iman bukan hanya percaya di hati, melainkan memberi ruang bagi Tuhan. Oh, kita baca dulu Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Satu, dua, tiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi apa itu iman? Yang kita harapkan nanti mau terjadi ini belum dilihat, belum kelihatan, belum ada. Tapi orang yang beriman dia bukan hanya percaya bahwa nanti besok akan ada, tapi dia sekaligus memberikan kesempatan untuk Tuhan yang bekerja. Ya.
ini saya mau himbau kita semua, bagus percaya, bagus. Semua orang memang harus percaya, kita hidup karena percaya. Tapi kadang kita percaya bukan saja percaya Tuhan. Orang percaya kita suka hidup karena percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada diri sendiri juga. Jadi biasanya kita berjuang sampai sudah tidak bisa dulu, baru kasih Tuhan yang bekerja. Selama masih bisa, Tuhan nanti ajar. Ya, makanya Tuhan selalu tutup banyak jalan. Selama kita masih pikir nanti kakak bisa bantu, ya kan, santai aja, tunggu, tercici. Misalnya dia bisa bantu, Tuhan nggak bikin apa-apa. Karena apa? Ruangnya ada di cicimu, iya nggak? Ruang untuk Tuhan tidak ada. Semua manusia kita selalu terbiasa untuk cari solusi alternatif. Ketika jatuh tempo di depan mata, kita akan pikirkan semua cara. Tuhan itu selalu lama, terlambat, kita pikirnya begitu. Karena kita merasa Tuhan selalu terlambat, makanya tidak pernah ada ruang untuk Tuhan bekerja maksimal. Ya kan? Padahal kita bilang kita percaya. Ya. Tapi percaya lebih ke percaya diri kita. Maka setiap kali masih ada solusi, masih ada langkah yang harus kita kerjakan, Tuhan selalu diam. Tuhan selalu diam, dan sudah biasa saja. Pasti nggak dia kerja. Dan ketika Ari sudah sampai di sini, sudah tidak ada lagi pertolongan, baru kita angkat tangan dan bilang, Tuhan, aku tenggelam, tolong tarik. Hari ini berikan ruang untuk Tuhan bekerja. Amin. Iman bukan hanya percaya di hati, melainkan memberi ruang bagi Tuhan untuk memimpin dan bekerja. Ya, biarkan saja, kalau kamu percaya, biar kau hidup karena percaya, biarkan dia yang bekerja semuanya. Oke, next. Yesus memanggil murid-murid. Ini ya contoh dari ketika kita memberi ruang untuk Tuhan bekerja. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Waktu Yesus panggil, mereka menunjukkan ketaatan. Mereka kasih ruang untuk Yesus. Mereka mempercayakan hidup mereka kepada Yesus. Ya, loh, Yesus ini siapa? Ya, kucuk-kucuk tiba-tiba muncul. Belum ada tanda-tanda, belum bikin mujizat yang gimana-gimana. Tiba-tiba dia berdiri dan dia bilang dia adalah guru. Mari ikutlah, aku akan menjadikan kau penjala manusia. Ya. Lalu dia yang ahli di bidangnya, tiba-tiba harus memberi ruang untuk Tuhan yang gak tahu ini siapa, mau ahli di bidang yang padahal kita ahli di situ. Tapi mereka menunjukkan bahwa percaya bukan hanya hati bilang mau percaya, tapi berikan kesempatan untuk Tuhan tunjukkan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Jadi mereka tinggalkan semua jalan, lalu mereka mengikuti. Mereka mengambil langkah iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau mulut saja yang bilang percaya, tapi tidak ada tindakan yang menyertai, maka kosong double. Kau tidak akan mengalami satu mujizat. Ya, hari ini Tuhan mau bukan saja percaya, bertindak. Kalau kamu bertindak, Tuhan menghargai itu. Setidaknya Tuhan gak akan biarkan kita malu. Amin. Jadi kalau tunggu lama-lama, ayo bertindak. Karena Tuhan tuh pengen lihat kita bertindak dulu. Orang yang bertindak tuh tandanya dia sudah yakin pasti. Iman itu bukan apa kita bilang, seperti iman meraba-raba di dalam gelap. Iman Kristen bukan begitu. Ya, yang nanti kalau terjadi sesuatu lalu mereka bilang, oh kebetulan aja itu, emang kebetulan aja, memang tiba-tiba ada pertolongan, itu kebetulan. No, bahkan Tuhan suruh buat diri. Saya pernah kasih ilustrasi ini kan, ya, ganti orang. Ya, jadi waktu Tuhan bilang Cici, lompat aja dari lantai 2 tuh. Lina, lompat. Ini Tuhan yang suruh, bukan Ibu Henny. Ya, kalau yakin Tuhan yang suruh lompat kan? Mikir kan? Iya, nggak ada ruang untuk Tuhan. Ya,
Jadi saya bawa Rini nih. Ayo Rini kita jalan. Sudah malam, gelap gulita, ya, di jurang begitu. Lalu Rini nggak tahu bahwa di depan itu jurang, jadi Rini jalan saja, tiba-tiba Rini jatuh. Lalu Rini, orang anu kenal rengen, tahu nggak rengen? Dia menggelantung, ya. Rengen, hei orang Ambon, ada keko yang menonton khotbah ini. Jadi dia gantungan di ada cabang begitu di badan jurang. Jadi dia pegang itu, lalu dia menggantung, dia tergantung di sana, dia teriak Tuhan tolong, ya. Pokoknya kalau Rini mengalami ini, yakin dia nggak akan longgar. Jakarta masing-masing dia akan teriak dengan longgar. Apa? Tobelo. Jadi Rini teriak Tuhan, Tuhan Yesus, aku sudah mau jatuh, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya kita ada di atas sana, kita berteriak Rini, kau di mana Rini? Rini berteriak, ibu saya ada jatuh jauh di sini, tolong, siapapun tolong, Tuhan Yesus tolong. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus bicara dari semak-semak itu, Rini, Rini. Lepas tiba-tiba kau tengki. Padahal ini Tuhan Yesus. Rini bilang Tuhan, tak usah panggil lama-lama, langsung tolong, sedikit lagi sudah mau selesai ini. Lalu Tuhan bilang, saya akan tolong Rini, lepaskan tangan. Lepas tangan enggak? Iya, nah lepas tangan enggak? Lepas. Kalau Ibu Heni bilang Rini lepas tangan, jangan. Nanti. Tapi kalau Tuhan bilang lepas tangan, lepas. Ya, kalau dia yang suruh, semuanya dia udah atur. Waktu dia suruh buang Yunus, buang dia, ya kan? Buang, memang dia buang nggak? Buang. Dari kapal dan buang. Tapi tahu nggak? Sebelum Yunus jatuh tepat persis, daerah tempat Yunus jatuh itu bukan tempat petuanan bagi ikan-ikan besar. Jadi ikan itu harus berenang entah 1 minggu atau 1 bulan sebelum. Tuhan sudah setting. Bro, jalan sudah berenang. Minggu depan tepat jam begini, kau harus buka mulut dan telankan Yunus. Jadi sudah disetel ikannya sudah berenang tepat persis. Dia akan coba kalau dia berenang dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya. Dia pas lewat dulu baru Yunus turun. Itu kan nggak pas, ya. Itu akan bisa dia sama saya tenangkan dia, ya. Dan ketika detik-detik di mana Yunus turun, persis ikan itu buka mulut dan langsung 3 hari duduk dalam hotel terindah di perut ikan. Jadi waktu entah di situ sudah ada burung kakatua, ya, atau burung elang, atau tiba-tiba sudah ada siapa, ya, yang pasti bukan nenek Kunti sedang terbang, atau sapu terbangnya nenek sihir, lalu kau nyangkut di situ enggak juga, ya. Atau tiba-tiba persis Rini lepas tangan, dasar, tidak, begitu dasar gitu. Tiba-tiba lepas tangan, selamat, ya, padahal udah gantung dari tadi. Jadi saya mau bilang, percaya adalah berikan ruang untuk Tuhan bekerja. Amin. Tinggalkan semua yang masih kau pegang sebagai dasar kekuatanmu. Ya, walaupun kamu sudah profesional di bidang itu, tapi jangan coba-coba andalkan kekuatanmu karena saya sudah pintar di bagian ini, saya sudah hebat di mimpin pujian, saya sudah jago mimpin pujian setiap minggu, jadi saya nggak perlu lagi doa puasa, saya nggak perlu lagi kasih ruang bekerja. Oh, kalau saya angkat baik, saya menyanyi, semua orang pasti menangis. No, kau tidak berikan ruang untuk Tuhan. Engkau sementara maju dengan kekuatanmu sendiri dan kau pikir Om Eli bisa nangis karena kau menyanyi. No, tapi kalau Tuhan jamah hatinya, dia bisa menangis. Jadi kita di sini semua harus sama, ya, hatinya. Yang pakai baju hitam, ya, yang pakai baju hitam, ya, rajin doa puasa, jangan andalkan kekuatan. Bahkan Ibu Heni yang sudah, saya pikir khotbah cuma dalam 5 menit, 10 menit, ya, tapi tidak boleh andalkan kekuatan. Ada waktu dimana saya duduk tengah malam menangis di kaki Tuhan, saya nggak bisa. Tuhan, ini punya kerjakan bagian. Amin, ya.
Iman berarti melangkah meski belum tahu semuanya. Jadi mereka tinggalkan kemahiran mereka untuk ikut petunjuk Tuhan. Seperti Abraham tinggalkan tempat dia untuk Tuhan suruh pergi. Dia bilang di mana? Mau pergi kemana? Tuhan bilang jalan saja, nggak usah tanya mau kemana. Kita ini kenapa tidak ada mujizat terjadi? Kenapa tidak ada hasil dari doa-doa kita? Karena terlalu banyak nanya. Belum jalan kemana Tuhan? Sampai di mana Tuhan? Apa? Saya mau naik apa Tuhan? Bagaimana cara Tuhan menolong? Terlalu berisik kita kadang di hadapan Tuhan. Gak usah nanya-nanya. Kalau Tuhan suruh lepaskan. Maju. Amin ya. Semangat ya Bapak Stevi. Semangat. Oh duduk dengan kita besar di belakang. Di mana di belakang. Next. Ya. Yesus meredakan badai. Ini murid berikan kesempatan. Kalau kita kasih kesempatan, maka Tuhan itu dia akan berkarya dengan sempurna. Karena ada ruangan, ada kesempatan baginya. Jadi matikan semua pikiran. Kan kita suka kalau ada persoalan cari solusi. Kadang solusi itu terlalu berlebihan, kita pikir sampai nggak bisa tidur loh. Padahal tiba-tiba besok Tuhan kasih jalan lain yang, aduh tahu begitu kemarin saya tidur, ya kan? Udah begadang sampai mata panda, ya mikir susah-susah, ternyata gampang banget besok Tuhan kerja begini. Situ mikir sekali, Tuhan besok bayar ruangan pakai apa? Mikir Tuhan, nama Yesus nggak mungkin saya bilang orang kan bayar perlukannya, nggak mungkin. Ya, saya doa, aduh, tadi mau jalan ke City, mau bayar ruangan hari ini, ternyata ada. Nah, cuma kalau kemarin saya pusing tujuh keliling dan memikirkan semua cara, kan bahaya, ya. Jangan saja, nanti karena ada. Dan ada lebih daripada yang biasanya. Keren kan? Iya, jadi sudah sekarang gak usah pusing. Memang dunia sudah terlalu banyak memiliki kepusingannya. Jadi kalau pusing terus memang tambah stres, tambah gila. Yang jangan ke rumah sakit jiwa. Terserah saja kasih ruangan untuk Tuhan. Bilang Tuhan adalah aku udah gak mampu. Ya, kau pikir sendiri lah Tuhan. Aku pikir terlalu capek aku pikir. Jadi biarlah kau yang memikirkan. Oke? Yesus meredakan badai. Mereka memberikan kesempatan. Ketika badai sedang terjadi, sesungguhnya disitulah ada kesempatan untuk Yesus meredakannya. Kalau ada persoalan dalam kehidupan kita, itulah kesempatan, itulah media yang Tuhan kasih. Jadi ketika kita berdoa bilang Tuhan kasih aku kekuatan, bagaimana kau bisa tahu kau kuat atau kau lemah? Harus ada persoalan. Makanya Tuhan kasih badai tiba-tiba datang supaya disitulah kekuatanmu teruji. Kan tadi minta kuat. Ya kan? Tuhan aku minta kekuatan. Pas lagi badai marah. Bukan ini yang ku minta Tuhan. Tuhan kan minta kuat. Gimana sih? Udahlah, gak usah minta kekuatan. Nanti persoalan datang lagi. Aku minta kesabaran. Kalau gitu gak usah kekuatan, kesabaran supaya apapun yang terjadi aku sabar. Justru minta kesabaran. Percayalah semua orang di sekitarmu tiba-tiba tanduknya keluar. Yang tadi baik-baik, penyayang-penyayang tiba-tiba mengkhianati. Kan kamu minta kesabaran. Ketika semua orang mengkhianati, apakah masih sabar? Ya kan? Aku minta kesabarannya Tuhan. Menabung 1 tahun cicil handphone, tiba-tiba kesayangan ini diambil orang. Mau sabar enggak? Enggak mau. Hati-hati dalam doamu. Ya, sudahlah Tuhan kalau begitu minta uang saja. Kamu minta yang lain terlalu banyak ujian. Justru minta uang juga banyak ujiannya. Kamu dapat uang, diuji dulu. Ya kan? Mantap enggak? Sebab banyak orang ketika dikasih banyak uang, justru dia pergi tinggalkan Tuhan. Ketika lagi banyak uang, justru dia tidak akan datang berserah hanya pada Tuhan. Justru yang cuma ada pati murah saja di dalam dompet ini yang angkat tangan, oh Tuhan haleluya, nyanyinya keren luar biasa, menyembahnya dalam. Karena ada kerinduan Tuhan tolong. Coba kalau dompet lagi tebal, biasa aja angkat tangan. Waktu lihat Siti lagi menyembah sungguh-sungguh, apaan sih? Segitunya. Karena begitu.
Ya memang Tuhan perlu izinkan kita ada di dalam badai-badai supaya di sanalah ruang bagi Dia untuk bekerja. Amin. Ketika badai terjadi dengan Yesusnya tidur, muridnya menangis berteriak. Waktu badai, kok bisa di tengah badai Yesus tidur? Karena apa? Yang menentukan kita gelisah dan tidak itu di dasar hati. Dasar hati Yesus damai, fokusnya adalah Bapa. Ya, sementara dasar hati semua murid yang mereka lihat ombak, ya. Semua kita selalu terfokus pada apa yang kita lihat dengan mata. Yang kita lihat dengan mata nggak ada uang. Yang kita lihat dengan mata musibah. Yang kita lihat dengan mata pencobaan. Gunung-gunung yang nggak mau pindah. Biar tengking-tengking juga nggak mau pindah. Sekali datang ke hujan banyak persoalan. Ya, marah sama Tuhan. Fokus kita di masalah. Fokus kita bukan kepada Bapa. Yesus fokusnya kepada Bapa. Biar badai juga terlalu. Ya. Kunci insomnia jangan terjadi, ya, fokuslah kepada Bapa. Ya, jadi biar ada gempa bumi Yesus tidur saja. Ada masalah Yesus tidur. Ketika kapal itu digini-giniin oleh ombak topan, itu Yesus berasa, oh iya ya, saya sedang menari di sini. Yesus berasa seperti lagi di, tahu nggak anak bayi kalau diayun-ayunin, ya kan? Di Nina bobokan, di ayun-ayunin, Nina bobo, itu kayak rasanya kayak gitu. Jadi Yesus santai saja, dia tidur dan menikmati ombak yang besar itu, tapi murid semua menangis. Dan mereka bilang, bisa-bisanya kau tidur, sementara kami semua mau mati di sini. Ya kan? Lalu ketika dia bangun dan dia berkata, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu gelisah dan ketakutan, hai orang-orang yang tidak percaya? Pemilik lautan, ya, jangan bangga percaya cat rumah hijau kakak seperti saya adalah keturunan Nyi Roro Kidul yang keberapa, jadi laut nggak akan telan saya. Orang-orang begitu yang percaya kepada kesia-siaan saja bisa tidur di hal-hal begitu. Kita kok yang punya Tuhan, yang punya langit bumi dan segala isinya, karena terlalu cemas. Terlalu banyak ketakutan. Saudara tahu, ketakutan itu adalah hal yang belum terjadi. Jadi begini, kita terlalu banyak berpikir itu belum terjadi nih, tapi kita udah takut duluan. Tapi kadang yang kita pikir itu nggak terjadi. Ketakutan itu nggak jadi, tapi kita udah takut duluan karena selalu berpikir dari sisi negatifnya. Nanti kalau besok nggak jadi, nggak ada gimana? Ya. Saudara, justru di situ ketakutanmu itu harus semakin kamu takut, semakin buka ruangan sebesar-besarnya untuk Tuhan bekerja. Amin. Ketika mereka bangunkan Yesus, jadi Yesus itu kan di dalam kita, ya. Tapi kadang kita biarin dia tertidur. Kita mati secara rohani, datang masuk gereja pelayanan, tapi Yesusnya tidur dalam kita. Jadi kita datang di sini di gereja tapi nggak rasa apa-apa karena hanya tubuh dan jiwa saja yang berjuang. Yesusnya tidur. Tapi ketika kita berseru, Yesusnya bangun, dia aktif dalam hidup. Badai pasti dia. Amin. Ya, berikan ruang. Biar saja nanti waktu dia mau dia bekerja. Jadi tugas kita adalah jangan kesediaan dia tidur. Ya, setuju katakan amin. Amin. Jangan bikin Yesus tidur. Jangan kau dinabobokan dia dalam hidupmu. Gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, jarang menyembah, baru berharap Yesus mau hidup kuat, sehat, menggebu-gebu dalam diri. Makanya baca Alkitab ngantuk kan? Nah itu tanda Yesus lagi tidur pulas dalam kita. Ya apalagi disuruh nonton Cina tuh gampang. Nonton film Cina, sedikit-sedikit nonton, sedikit-sedikit nonton. Suruh baca Alkitab tuh susah. Ya. Sekarang saya punya pengkhotbah cilik ada di rumah, Jaden. Jadi ketika bapaknya sedang scroll dan tiba-tiba ada film Cina lewat dan dia akan nonton, langsung dia bilang, Dedi jangan sedikit-sedikit nonton terus, menonton sedikit-sedikit, menonton film Cina, nanti Dedi matanya buta. Ya, baca Alkitab dong, ya kan? Nah nanti Dedinya bilang, Jaden kamu sedikit-sedikit game, stop, baca Alkitab dong. Mereka begitu aja terus tuh. Ya, kita berikan ruang untuk Tuhan bekerja. Next, Kakak Siti, saya sudah harus cepat.
Oke, mereka juga berikan kesempatan untuk ruang bagi Tuhan bekerja dengan memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 5 sampai 13, saudara bisa baca di rumah. Tuhan Yesus lakukan bagian dia. Bagian dia adalah apa? Melipat gandakan. Bagian murid-murid adalah apa? Bagikan. Ya, ambil itu 5 roti dan 2 ikan. Ya, bagian Yesus adalah mengucap syukur dan dia melipat gandakan. Bagian kita adalah bagi-bagikan. Tapi kita nggak mau. Kalau kita sudah makan sampai muntah dulu, baru sisanya kasih ke orang. Kalau baru muntah jangan. Nah ini yang harus ya, terlalu banyak kita keep simpan untuk diri sendiri. Banyak juga gereja-gereja terlalu banyak mengumpulkan pundi-pundi untuk diri sendiri. Entah mau dijadikan apanya gereja-gereja ini. Setara, seindah surga mungkin lantainya. Terlalu banyak ngumpul uang, padahal banyak jemaat yang susah. Ya, jadi kita ini nggak memperbanyak, kita punya pundi-pundi keuangan gereja. Dan kita untuk kita, siapa satu susah semuanya susah. Sama-sama. Sepenanggungan, gitu ya. Saling sayang, saling mendukung. Kita sedang bangun kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri. Amin ya. Amin. Jadi apa yang ada? Bagikan. Ketika kita belajar berbagi, kita memberi, kita taat untuk bisa berbagi apa yang kita punya, kita sedang berikan ruang untuk Tuhan bekerja. Maka apa yang kita beri, percayalah Tuhan akan lipat gandakan. Yang setuju katakan amin. Orang yang bisa memberi, tandanya orangnya udah kaya di hatinya. Tapi orang yang selalu tidak bisa buka tangan, tandanya dia sendiri masih miskin, masih merasa kurang untuk dirinya sendiri. Ya, makanya nggak bisa berbagi. Tapi saya bersyukur anak-anak saya di sini luar biasa hebat-hebat dalam perkara berbagi. Amin, semangat. Walaupun masih hidup pas-pasan, tapi perkara berbagi. Baju-baju hitam ini mantap, ya, tetap semangat. Yang baju-baju lain yang masih lama ini, ya, semangat kita saling berbagi. Berilah maka kamu akan diberi. Amin ya. Firman Tuhannya sudah jelas, beri dulu baru diberi. Ya, kalau ambil simpan terus pegang makin kuat Tuhan nggak akan buka tangan juga. Ya, jadi belajar berbagi. Ketika kita belajar berbagi, kita sedang memberi ruang bagi Tuhan bekerja. Ya. Kadang bahkan nggak usah, bukan kadang. Seharusnya kita berbagi pun bukan karena diiming-imingi nanti Tuhan berkati kali-kali. Berilah dalam kekurangan. Berilah dalam kekurangan adalah ketika Grace punya tas ada 5, ya, lalu dia lihat Kakak Nova, oh kayaknya gue harus kasih 1 untuk Kakak Nova nih, tasnya cuma 1, atau dia nggak punya tas, gue kasih 1. Itu masih memberi dalam kelebihan. Nah, apa dia masih suka cita karena ada 4 di rumah, ya kan? Tapi bayangkan ketika dia cuma punya 1 sebiji, ya. Tapi dia lihat orang di depan itu jauh lebih membutuhkan. Dengan rasa berkorban dan bayar harga, ku berikan apa yang saya, biar ini jadi berkat untukmu. Disitulah ruangan terbuka sebebas-bebasnya untuk Tuhan bekerja. Katakan amin. Amin. Apa yang mesti berbagi? Amin. Kakak ini mau siap berbagi? Ya, jangan pikir ibu saya masih saya belum ada apa-apa untuk dibagi. Bagi senyum juga itu sudah paling bagus. Kamu mau disenyumin seumur hidup sama orang, senyum, kamu juga harus senyum. Ya, saya mau bilang, kalau jumpa dengan orang senyum, itu kan kita bahagia ya. Ya, hati kita senang ya kalau orang lihat kita terus mereka senyum. Jadi dimanapun kamu pergi dengan siapapun, kenal nggak kenal, berikan senyum yang termanis. Amin. Karena kita hanya berlewatan biasa, tapi ketika dia sedang berdukaan, ketika dia sedang menghadapi persoalan, bahkan sebentar waktu kita lihat sekejap, dia lihat kita punya senyum, mungkin itu bisa memberkatinya. Kita bisa berbagi dalam banyak hal. Amin. Ini bukan saja di doi, bukan saja di uang, bisa berbagi dalam banyak hal. Ya, yang mau beli baju-baju baru yang banyak, baju di rumah silakan kasih dulu untuk semua orang. Sebaiknya kita punya baju, almari di rumah tuh nggak usah banyak-banyak.
Ibu Heni punya satu yang isinya 3 pakaian kami. Ibu Heni, Jaden sama Bapak Seven. Pokoknya baju rumah, baju gereja semua di situ aja, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Kalau mau memutuskan beli yang baru, kasih dulu yang lama-lama. Kosongkan itu lemari, baru isi yang baru. Begitu ya? Iya, baru diberi. Next. Petrus berjalan di atas air. Petrus juga berikan ruang untuk Tuhan bekerja. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Fokus pada Yesus membuat iman bekerja. Ya. Jadi ketika di dalam badai, mereka lihat, siapa itu? Bisa-bisanya dia berjalan. Mereka takut, mereka bilang ini hantu atau siapa? Ya. Jadi mereka tanya loh, murid-murid itu tanya loh, ya, ini hantu atau bukan? Terus saudara baca. Ya, tapi Tuhan datang mendekat dan Tuhan menunjukkan dirinya. Lalu Petrus ini memang terlalu sekali Petrus ya. Di sini ada nama Petrus tidak ada. Ya, Petrus memang si populer, ya, si sanguin yang selalu ngomong gak pernah mikir. Ya, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa untuk semua karakter kita. Ya, ketika Petrus lihat gak pakai mikir panjang, langsung dia turun. Dia bilang, kalau benar-benar itu engkau Yesus, panggil aku datang kepadamu. Yesus bilang, mari nyong, datang. Ya, dia turun benar-benar dan dia jalan. Dengar firman Tuhan bilang, ketika dia jalan, dia merasa kalau angin lagi kencang, badai. Jadi waktu dia jalan, ini laut ini bukan lagi tenang kayak minyak. Waktu dia mau turun, dia nggak mikir. Seharusnya kan dia mikir memang ini lagi angin kencang, ya. Tapi dia langsung turun. Nah, ketika sudah turun, baru mikir, wah, ternyata airnya bukan mengeras. Jangan-jangan dia lihat Yesus berjalan, dia pikir, oh tiba-tiba Yesus keraskan air di sekeliling jadi es begitu, lalu nanti Petrus turun jadi Elsa, ya. Ya. Jadi ketika dia turun, oh ternyata airnya gak keras. Dan ketika dia turun, dia tenggelam pelan-pelan. Ketika dia masuk, kita berharap Yesus dengan kekuatan ekstra, Petrus naik, hingga tenaga dalam dicurahkan. Lalu Petrus tiba-tiba mengapung di udara. Karena kita menginginkan Tuhan datang dengan cara seperti itu. Ya, karena kita bilang, Tuhan, sudahlah, karena ini minta terlalu lama. Tuhan, bisakah tiba-tiba seseorang datang dan dia bilang, ini 5 juta untuk ambil. Buka mata. Nih, buka mata. Tuhan tidak bekerja begitu caranya. Sayangnya. Ya. Kadang kita begitu terlalu menggebu-gebu, kita langsung menggariskan sesuatu dan kita berdoa, paksa-paksa Tuhan tolong lakukan begitu. Tuhan bilang, harinya jalan. Ya, ketika dia turun, dia tenggelam. Tapi Tuhan tidak angkat dia dengan kuasa yang gimana-gimana sesuai ekspektasi kita. Ya, tepat sebelum dia masuk semuanya, Tuhan tahan tangannya dan tarik dia naik. Ya, jadi Tuhan memang sengaja kadang izinkan kita tenggelam dulu supaya kau rasa, minum air, buang mulut dulu di situ supaya kau kenyang, kau rasa bagaimana perjuangan di dalam badai. Tuhan menghargai proses. Seumur hidup saya percaya Petrus pasti ingat peristiwa itu. Ya kan? Siapa yang keren kayak dia? Bisa jalan di atas air. Nah, dari antara mereka 12 yang ada di situ kan, nggak ada yang sekeren dia. Setidaknya dia pernah merasakan. Jadi ada untungnya juga kita mikir, melangkah tanpa memikir. Ya, mujizat itu dia suka terjadi kepada orang-orang yang melangkah tanpa pikir. Gak usah pikir, karena kita terlalu mikir panjang. Justru kebanyakan mikir gak ada mujizat. Jadi gak usah terlalu banyak mikir, melangkah saja. Ya, nanti kalaupun masuk ke dalam air, ada Tuhan yang akan pegang. Ya, singkat cerita, fokus pada Yesus. Ketika dia melihat Yesus, imannya bekerja. Yesus datang dan menolong. Fokus pada masalah membuat kita tenggelam. Next. Kesimpulan, haleluya, sudah mau pulang, bangun. Yang mengantuk bangun ya, sudah kesimpulan.
Iman adalah memberi ruang bagi Tuhan bekerja, bukan mengatasi Tuhan dengan logika kita. Makanya tadi saya bilang gak usah terlalu banyak mikir. Tuhan yang besar, yang hebat, yang dahsyat itu, pikiran kita ini terlalu kecil. Jadi pikiran kita yang kecil ini nggak bisa memikirkan Dia yang terlalu dahsyat itu. Saudara bisa mengerti? Ya, terlalu kecil pikiran kita ini, cuma sekecil setitik. Sementara Tuhan itu terlalu besar. Kadang Dia tertawa ketika kita bilang, Tuhan, beginilah Tuhan, tolong saya begini ya. Ya, makanya sekarang banyak meme yang kita lihat di Instagram, di status ya. Misalnya kita minta bunga yang kecil begini, padahal Tuhan pengen mau kasih sekuntum besar, ya, seikat buket besar. Padahal kita menangis bilang, Tuhan, satu kecil ini saja kok gak mau kasih. Tuhan bilang, siapa yang bilang? Saya sudah siapkan sebuket besar, kamu sih. Begitu. Kita bilang, Tuhan, rumah aja sepakal begini kecil, mau selonjoran aja susah, begini aja Tuhan susah ngasih. Tuhan bilang, sabar, saya sudah siapkan yang besar, di surga aja saya kasih, apalagi di bumi. Amin. Ada amin sih, jadi nggak punya nanti. Ya amin yang mantap dong, biar punya makin besar. Amin. Amin. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir, ya. Kadang logika kita membatasi ruangan Tuhan. Amin. Biarkan, kalau sudah doa sudah biarkan saja Dia yang kerja.